Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Angela Rike Marsyanda, NPM 2120104102, dan saya Emakulata Sacit Ananda dengan NPM 2140104181. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Manfaat dan Klasifikasi Laporan Arus Kas. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow adalah laporan menyajikan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada suatu periode tertentu. Kegunaan informasi laporan arus kas untuk menilai 1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Hubungan antara setiap akun di laporan arus kas dapat memprediksi mengenai besaran, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas di masa yang akan datang. Kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban laporan ini digunakan untuk menarik perhatian para investor, pekerja, dan pemegang saham karena menunjukkan aliran kas pada sebuah perusahaan. Ketiga, adanya perbedaan antara laba neto dengan kas neto yang tersedia untuk aktivitas operasi laba neto menyajikan informasi mengenai sukses atau tidaknya suatu bisnis. Keempat, aktivitas investasi dan pendanaan kas pada periode tertentu dengan memeriksa aktivitas investasi dan pendanaan suatu perusahaan. Pembaca laporan keuangan dapat memahami bagaimana nilai aset dan liabilitas dapat berubah pada periode tertentu. Klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi meliputi perubahan kas yang terpengaruh transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban. Transaksi tersebut termasuk dalam kategori laba neto. Yang kedua, aktivitas investasi meliputi perolehan dan pelepasan investasi dan tanah, bangunan dan peralatan, meminjam uang dan menagih pinjaman. Yang ketiga, aktivitas pendanaan meliputi perolehan kas dari pinjaman dan pembayaran utang, perolehan kas dari para pemegang saham, pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen. Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang paling penting. Kas dari aktivitas operasi menunjukkan kas yang tersedia dari aktivitas operasi perusahaan. Sumber kas ini pada umumnya dinilai sebagai alat ukur terbaik untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam rangka mendukung keberlangsungan perusahaan. Format laporan arus kas. Format laporan arus kas secara umum menyajikan nilai neto dari 3 aktivitas seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Contoh laporan arus kas. Contoh laporan arus kas perusahaan jasa. Sumber kas yang menyebabkan arus kas naik disebut arus kas masuk. Pada ilustrasi di atas, ada kas sebesar 25 juta rupiah yang diterima sebagai investasi pemilik. Dimasukkan sebagai kegiatan pendanaan yang merupakan sumber kas. Penggunaan kas yang menyebabkan arus kas menurun disebut arus kas keluar. Dari contoh laporan di atas, pembayaran kas sebesar 20 juta rupiah untuk pembelian tanah merupakan penggunaan kas. Aktivitas non-kas yang signifikan. Tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contohnya, A. Pembelian aset dengan menggunakan saham biasa. B. Perubahan dari obligasi menjadi saham biasa. C. Pembelian aset dengan mekanisme utang. D. Pertukaran aset pabrik. Perusahaan tidak melaporkan dalam arus kas atas aktivitas signifikan dan aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi kas. Sebagai gantinya, perusahaan melaporkan aktivitas tersebut dalam catatan tersendiri atau laporan pendukung atas laporan keuangan. Dan presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.